Disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, itu beliau menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan ijazah dari Al-Jad Al-Habib Salim bin Hafidh, mendapatkan guru daripada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bilang dia punya 300 guru, lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, Syekh Khalil Al-Bangkalani rahimahullah rahmatal abrar. Masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat Madura secara khusus, kita ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil keilmuan kita, agama kita dari ulama yang jelas asal usulnya, menyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berguru kepada para ulama di Makkah, yang berguru kepada para ulama di Hadramaut, yang berguru kepada para ulama di Madinah Al-Munawwarah, dan bukan ulama yang enggak jelas, lah, ulama yang jelas seperti Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, di antara mereka juga yang jumpa berguru kepada Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa hum min masyayikhil walid min Agran Al-Jad Salim. Kemudian juga yang berguru kepada Syed Abbas bin Ali Al-Maliki, kemudian juga yang berguru kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang berguru kepada Syekh Ismail, yang berguru kepada Al-Habib Umar bin Hafidh, yang berguru kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang berguru kepada fulan dan fulan dari para ulama-ulama yang luar biasa ini. Subhanallah. Hatta Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, dengan segala keluasan ilmunya, beliau mencatat mempunyai guru lebih dari 300 guru. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, itu beliau menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan ijazah dari Al-Jad Al-Habib Salim bin Hafidh, mendapatkan guru daripada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bilang dia punya 300 guru, lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, Syekh Khalil Al-Bangkalani rahimahullah rahmatal abrar. Dan yang menyambung sanadnya kepada Syekh Khalil, Kiai Khalil, bukan cuma dari para ulama Indonesia. Al-Habib Salim bin Jindan nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, nyambung juga sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, wal Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mereka juga nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Termasuk Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga dari para guru-guru lainnya radhiyallahu anhum wa ardhahum. Jadi kita ngambil agama kita bukan sembarangan, dari ulama yang jelas, nyambung dari ulama-ulama yang ada di Madura, yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Haramain Syarifain, yang ada di Hijaz, yang ada di Hadramaut, radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlus sanad, orang yang sanadnya jelas asal usulnya, yang ilmunya jelas, yang mana mereka mengambil keilmuan tersebut dengan sanad yang jelas di dalam an-nusus wa fahmin nusus. Dalam nas-nasnya tersebut sanadnya nyambung, dalam pemahaman juga pemahamannya nyambung dengan sanad yang bersilsilah, bukan pemahaman ngarang sendiri, merangkai makna dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya jihad, bukan, tetapi dia memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya. Gurunya memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya lagi, terus bersilsilah sampai kepada para syuyukh, para ulama, tabi'in, sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memahami makna dakwah, begitu juga memahami makna asyidda 'alal kufar, begitu juga memahami makna amar ma'ruf, makna nahi mungkar, dengan sanad, pemahaman yang sanadnya nyambung. Sehingga kalau kita tahu, kalau kita nih memiliki rangkaian silsilah keilmuan kepada orang-orang besar, jangan kita tergiur
kepada ajakan-ajakan yang tidak jelas untuk membuat kita meninggalkan apa yang sudah kita punya. Yaqul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas, itu beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Barang siapa yang punya onta sendiri, dia punya onta sendiri, maka jangan dia tinggalkan ontaknya ngikut numpang jalan dengan orang lain yang tidak punya onta, jalan kaki nggak pakai sendal di jalan yang penuh kotoran. Dia punya onta sendiri, maka kendarai ontanya, ikut dengan rombongannya, ikut dengan gerbongnya sendiri. Bukan dia cari kepada orang lain, nggak taunya tuh orang tidak punya onta, ujalan kaki, nggak pakai sendal, ujalannya nggak jelas, nyasar akhirnya. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang tidak jelas yang memecah kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan yang sudah jelas, para masyayikh, para ulama kita yang ada di Madura ini, yang sanadnya nyambung semuanya dengan kita, dengan para habaib, dengan para ulama. Ini sanadnya semuanya nyambung, sama, bermuara kepada muara yang sama. Karenanya itu disebutkan dahulu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, waktu kita haji tahun 98, datang ke tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kita semuanya dijamu, hadir dalam majelis beliau. Kemudian berbicara Al-Habib Umar di majelis Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kalimat yang membuat Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki takjub, kagum, dan mengulang, bertanya, mengklarifikasi kalimat tersebut. Di antara ucapannya, Al-Habib Umar menyebutkan, hingga diklarifikasi, ditanya, dipastikan, diulang, dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, bahwasanya kami ini para al-habaib, para sadah, para ulama, para masyayikh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu kami ini bersumber dari sumber yang sama, yang satu, walaupun pintunya berbeda-beda. Itu dimisalkan seperti Jabiyah. Jabiyah itu tempat ambil air wudhu. Di Tarim itu, di Hadramaut, ada sebuah tempat ambil air wudhu, kolam untuk orang ambil air wudhu. Nah itu namanya Jabiyah. Itu masuk ke bilik Jabiyah, itu di dalam bilik ya, kolamnya itu biasanya itu ada 4 bilik. Walaupun kolamnya berbeda-beda, tetapi di bawah itu airnya nyambung, sama barang. Di bawahnya itu bolong, nyambung, semuanya sama. Begitu. Tapi masuk pintunya dari yang berbeda-beda. Masya Allah, seperti Jabiyah. Walaupun pintunya berbeda-beda, dari syekh ini, dari sayyid ini, dari ulama ini, tetapi dari air yang sama, dari masyrab yang sama. Kalau memang dari masyrab yang sama, nah terus harusnya tidak akan timbul ada perselisihan dan permasalahan selama tujuan-tujuan duniawi tidak meracuni daripada orang-orang yang berada di bawah ini. Tapi kalau udah kemasukan hal-hal duniawi, nah itu yang membuat sengketa dan perselisihan di antara satu sama lain. Dan perselisihan ini tidak membuat guru-guru menjadi ridho, tidak membuat para masyayikh, para ulama menjadi senang muridnya saling ribut satu sama lain. Tidak, mereka tidak ridho, mereka tidak senang. Sehingga kan Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau bilang, saya heran dengan ulama yang ada di Mesir di zaman itu. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani itu dia sampai tulis kitab Tanbihul Mughtarin tentang para ulama yang ada di zaman, di abadnya beliau, ulama yang ada di Qarn al-Ashir. Itu beliau mengatakan, saya heran dengan ulama yang ada di zaman saya. Kalau ngelihat muridnya duduk kepada ustadz yang lain, kepada syekh yang lain, marah, kesel, persis seperti perempuan ketika di madu. Sampai seperti itu. Ini merupakan kecacatan di dalam mabda, di dalam prinsip. Harusnya dia gembira. Dan tidak bisa kita memonopoli jalan menuju kepada Allah hanya melalui jalan saya saja, hanya melalui tarekat saya saja, hanya metode saya saja. Kalau bukan ini, semua orang di neraka. Itu bukan jalannya kita. Nggak bisa hal yang semacam ini. At-tariq al-musilah
ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Kita sendiri, saya tadi jalan dari Surabaya ke sini, nggak tahu ada berapa ribu nafas. Kita bernafas. Oh, ini semua yang hadir, berapa jumlah nafas kita? Nah, sekarang jumlah semua nafas manusia ada berapa banyak? Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia-manusia tersebut. Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau bilang dalam Rasyafat, fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla 'anit taqyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Anugerah Allah Ta'ala senantiasa ada, melimpah kepada manusia, nggak bisa dibatasin. Anugerah Allah Ta'ala hanya untuk kelompok ini, bukan untuk kelompok itu, hanya untuk majelis ini, bukan untuk majelis itu. Tidak. Fadlullah itu semuanya ada pada semua manusia. Dan jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demikian luas, demikian besar, yang nggak bisa dimonopoli oleh zaman tertentu, kelompok tertentu, metode tertentu, mazhab tertentu.